Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi bersama saya JJ di channel JJ Bonsai, Jalan-Jalan Bonsai. Oke Sobat Bonsai ya, kali ini ya kita berkunjung ini ke kebun groundnya Mas Bambang ini. Sekarang kita udah sama Mas Bambang nih. Halo Mas Bambang. Halo. Sehat Mas Bambang? Alhamdulillah sehat Mas JJ. Nah oke Sobat Bonsai ya, pada video kali ini kita akan mereview koleksi bahan-bahan fikesnya Mas Bambang ini yang ada di kebun ground. Boleh Mas Bambang ya? Boleh. Nah, nanti akan kita lihat ya bahan-bahan yang lagi diprogram sama Mas Bambang nih di lahan groundnya. Untuk bahan saat ini nih Mas Bambang yang ada di hadapan kita ini bahan apa sih Mas Bambang? Ini kalau dibilang Retusa dan bilang Filipin kayaknya Mas. Saya juga belum termasuk paham untuk fikes ini Mas. Mirip-mirip sama Kimang Mas ya? Bahannya ya? Kimang. Oke ya. Nah, ini ya Sobat Bonsai ya. Untuk bahan ini sendiri seperti ini ukuran medium Mas ya. Medium ya Sobat Bonsai ya. Ya, Sobat Bonsai bisa lihat ya. Untuk geraknya enak kayak pohon ini ya. Ya. Ini bahan gabungan Mas ya? Ini gabungan Mas. Gabungan. Ini awal gabungan bahan dalamnya ini iprik Mas. Oh, bahan dalamnya iprik. Dalamnya ini masih ada iprik, ini Mas. iprik. Ada ini iprik sekitar umur apa ya, setahun apa setahun setengah kalau nggak salah Mas. Ini baru kita mulai sulam buat stang-stang ini, tembelan semua ini Mas. Stang ini tembelan semua? Tembelan semua ini Mas. Nah, gitu. ini tembelan. Yang nggak tembelan ini cuman untuk titik mahkota ini masih alur langsung ya. Langsung ini Mas. Nah ya Sobat Bonsai ya, ternyata memang untuk fikes bisa diakalin ya untuk pembuatan stangnya ya. Ternyata ditempel-tempel semua nih Mas ya. Tempel. Kalau untuk tempel kayak gini dia efektif Mas ya untuk di fikes sendiri Mas ya. Kalau insya Allah sih efektif Mas, kalau ngelihat ya. Apa para senior Lampung Tengah terutama itulah yang udah ngegabung-gabung. Itu kita kan ikut senior Lampung Tengah Mas. Udah banyak yang nyatu, nah kita mulai ikut-ikutan ini Mas. Oke, kita coba ya. Nah ini ya Sobat Bonsai ya. Ini Mas Bambang nih ikut-ikutan tapi ternyata hasilnya juga jos nih. Ini beliau bilang senior, ternyata sepertinya kalau kita lihat bahannya ini senior juga nih. Geraknya enak banget ya. Luwes. Ya inspirasi hasil jalan-jalan ke senior ya, Lampung, gitu ya. Lampung Tengah Mas. Ya. Jadi nggak sekedar cuman main, alhamdulillah main sana dikasih teknik-teknik gabung seperti Mas Agus, Pak Winarno kan. Ya Pak Toto ya. Wah, ini yang belum sempat main tempat Pak Toto ini Mas. Ya, kapan-kapan ya nanti ya Pak Toto ya, kita izin ya nanti mampir ke tempatnya Pak Toto nih. Kita mau lihat bahan-bahannya ya. Kita mau belajar nanti di sana Mas ya. Sang inspirator lah pokoknya Mas. Nah ini ya Sobat Bonsai ya, ini bahan Retusa. Tuh, untuk geraknya ya, enak nih ya. Ini masih ngelos ini Mas biar cepet rapet, makanya ini masih dibiarin kan. Ini untuk media Mas, media di ground ini apa nih Mas pakainya? Ini saya pakai sekam bakar, sekam busuk sama pasir aja Mas. Sekam bakar, sekam busuk sama pasir ya. Kotoran sapi ini Mas, kotoran ya? sapi Mas. Alhamdulillah sih, biarpun kemarau ini tetap hijau ini Mas. Tetap hijau ya. Oke. Kalau untuk penyiraman gimana Mas ini Mas? Rutin ya disiram ya kalau di ground ini? Enggak juga Mas. Enggak juga ya? Sempatnya Mas. Sempatnya ya. Tapi kalau Kimang aman Mas ya? Enggak terlalu rakus air kayak apa namanya Anpot Mas ya? Anpot kan butuh air banget tuh. Ini penyiraman paling seminggu sekali, sekobernya Mas, sempatnya Mas. Ini. Oh, bagus juga ya. Alhamdulillah ya agak hijau lah ini. Oh, jadi teknik untuk nyambung seperti ini dipaku Mas ya? Ini dipaku Mas. Kita habis cangkok, kita ke polybag dulu. Akarnya sudah agak tua, kita ambil, terus kita tempel di sini nih Mas. Oh gitu ya. Kayaknya ini nampaknya Mas, ini paling tempelan umuran sekitar 2 bulan atau 3 bulan ini Mas. 2 bulan sampai 3 bulan. Yang ini Mas, masih kelihatan banget kan. Ini kita juga pengen nyoba Mas teknik nempel baru Mas. Teknik nempel baru untuk fikes Mas ya? Kasih tahu kawan. Oh gitu ya. Gimana itu Mas tekniknya Mas? Awalnya itu kita cangkok angin Mas. Cangkok angin. Ya kita sesuaiin lah batang yang mau buat setang itu ukurannya semana. Kita cangkok angin. Cangkok angin akar sudah tua. Kita motongnya jangan pas di bawah akar Mas. Usahain. Kita agak turun. Lebih panjang. Kita turun terus kita seset.
kita pas lah. Nah, terus bahannya mau indukannya mau kita tempel, itu kita bor mas. Dibor ya. Dibor segede apa yang kita mau masukin kan. Bor sudah, ini kita pasin aja ke dalam, udah kita tancepin aja mas. Oh gitu ya. Kalau ngelihat kawan itu udah ada yang bisa nyatu mas, ya? hasilnya itu. Nah terus akarnya itu kalau emang kita mau pakai ya dipakai buat badan bisa. Terus kalau seandainya kok nggak kita pakai, kita potong juga udah bisa ya. Kalau yang penting udah nyatu ya. yang penting udah nempel, udah nyatu mas. Oke, bolehlah ya sobat bonsai ya, nanti ya kapan-kapan kita main lagi ke tempatnya Mas Bambang. Kalau memang nanti bahannya udah ada, bisa kita praktekin mas ya. Ya nanti diinfo mas, kalau ini baru mulai nyangkok angin ini mas. Baru nyangkut angin ya. Buat apa namanya, percabangannya nanti mas ya. Percabangannya nanti mas. Oke, nah ya sobat bonsai ya, nanti lain kali kita bikinkan ya tutorialnya nanti ya, kita main lagi ke tempatnya Mas Bambang nanti. Ya. Nah kali ini nanti kita akan keliling-keliling lagi ya sobat bonsai ya, karena di sini masih ada beberapa bahan-bahannya Mas Bambang ya yang bahan-bahan belum jelas. Bahan-bahan belum jelas, tapi ya kalau kata saya ini udah cakep lah ya. Nanti ada bahan yang bonggol-bonggolan ada mas ya? Emang bonggolan. Ada Benjamin ada. Benjamin ada. Terus apa? Timeng juga itu masih begitu juga mas, ada juga. Oke, nah yuk sobat bonsai, yuk kita keliling lagi yuk kebunnya Mas Bambang. Nah, satu lagi nih ya Mas Bambang ya. Ya. Untuk bahan ini satu bonggol mas ya? Ini satu bonggol pecah batang mas. Satu bonggol pecah batang. Ini umuran sekitar 2,5 tahun mas. 2 tahun dari setengah segini mas. Dari Cangkok satu segini. jari ya. Wow, besar ya sobat bonsai ya. Ground. Tahap belahnya ini nggak tahu berapa kali. Ya. Acak. Jadi ini memang awal dari pertama belahnya itu di ground mas. Ya, di ground mas. Tapi ini udah sempat pindah ground ini mas, pindah lokasi karena di sana ketutup waru mas kemarin mas. Waru ya. Kayak kita jadi angkat pindah ke sini ya. Pindah ke sini sambil seleksi akar kemarin mas. Tapi kalau sekarang ini padat mas ya, udah kelihatan lagi ya pecahannya ya. Ya jadi kelihatan karakternya sobat bonsai dia ya. Kalau batang sih kayaknya sih cukup segini lah mas. Cukup ya. Kita tinggal ngatur akarnya juga udah ada perpecahan ya mas ya. Ini udah tahap ya, kedua ini akarnya mas. Cakep loh ya. Batangnya seperti ini, akarnya juga udah pecah nih, tahapan akar udah jelas ya. Ini kemarin PR-nya kan stang pertama ini mas. Stang pertama. Stang pertama mas? ini kan ini tambalan ini mas. Oh tambalan. Ini tambalan ini. Karena kemarin waktu di ground cuma ada ini sama los pucuk mas. Terlalu tinggi, kita mau ambil di sini ini terlalu tinggi nih kalau ini jadiin stang pertama. Makanya ini sulam nih ya. Tembelan mas. Tempel ini. Nanti kalau udah sehat kayaknya mas, ya? Udah mulai nutup ini mas. Kayaknya kita pakai ini kayaknya nanti malah mas. Oh yang dipakai yang ini malah di bawah ya? Kira-kira ngecer gak ini? Ya benar-benar bisa juga ya mas ya. Iya, kayaknya ini masih ketinggian. Kalau pakai ini kayaknya lebih cakep, lebih enak ya. Mas, lebih enak ini kayaknya. Tapi nggak tahu lebih di bawah nanti aja. Ini paling begini mas. Nah ini kebetulan kemarin belum ada nampak tunas mas. Untuk terusannya. Makanya saya coba pakai ini mas. Oh ini ditempel mas ya? Kita ambilin dari sini mas. Oh ambilin dari cabang. Ini tapi kok ada nampak tunas ini mas. Ada tunas ya? Iya mas ya. Boleh. Benar. Ini kemungkinan nanti kalau ini sehat, ini kayaknya nggak kepake mas. Ini nggak kepake. Dibuang malah ya. Nah kita pakai terusan mahkotanya mungkin pakai tunasan ini mungkin mas. Ya mudah-mudahan ini bisa up lah mas ya. Ini juga terus sini ini mulai ada tunas ini mas. Mudah-mudahan sih bisa sehat ini nanti. Ini ya kecil ini ya. Berharap tunas itu mas. Kalau akar sih ya akar udah cakep nih mas ya. Perpecahan udah cakep banget ini. Ini PR-nya masih ini mas. Paling nanti kita pecah lagi nih mas. Oh untuk yang depan ini mas ya? Depan ini enak. Iya Mas Bambang, kalau untuk bahan yang ini Mas Bambang, ini nanti targetnya ukuran apa Mas Bambang? Kayak medium juga mas. Medium juga ya? Medium mas. Medium juga ya? Ceperin lagi nih kayaknya nanti. Untuk proses di lahan ground sendiri mas, nanti bakalan ke berapa persen ini mas, baru bisa diangkat? Kalau nggak ada yang nginbok, kemungkinan sampai 70% lah mas. 70% kita program di lahan ground? Di lahan ground mas.
semaksimal mungkin sampai Semaksimal 70%. Tapi kalau ada yang ngimbok ya Silakan besok ya. juga berangkat mas. Oh, berarti ini kalau sekarang pun di inbox orang dikasih nih mas ya? Iya, yang penting cocok mas. Mungkin cocok nih ya, sobat bonsai gede lah ya. Ini bahannya ya. Nah, nih. Yang minat nih, ini bahan prospek ya untuk karakter tuanya, wih. Tinggi Cakep juga lah. ini masih 1 jengkal mas. 1 jengkal ya? Medium lah ini. Medium. Jenis medium. Nah, oke, yuk kita jalan lagi, kita lihat lagi yang lain. Ya. Oke, nah ini ya sobat bonsai ya, ini ada satu lagi bahan yang memang masih Nol banget. ganol ini. Nol banget ini, nol besar. Nah, ini nanti ukurannya ini gede juga nih mas ya. Ini kalau akar di sini nih mas. Oh, akar di situ Akar di malahan. sini mas. Oh, gitu. Jadi ini memang sengaja dikubur dulu mas. Iya. Oh, Nah, ini karena ini masih tahap ini mas. Apa stang pertama ini kita pertama ya? sulam ini mas. oh gitu. Baru sulap itu ya. Nah, baru sulam ini kemarin baru motong ini. Heeh. Ini cerita sedikit bahan ini kocak ini mas. Kenapa tuh mas Bambang? Ini ceritanya zaman Kimeng itu kita belum kenal ke apa senior Lampung Tengah ini ceritanya nih. Tahun sekitar 2018 atau 2017. 2018 2017. Aduh, Saya- gimana tuh mas? Saya main ke tempatnya Mas Iwan Dongkrak Oh, main di Tanjung Bintang sana kan, main. Nah, jalan-jalan lah tempat apa ini bahan ini di pagar mas, buat pagar gitu. mas di kampung Buat mas. pagar? Segede ini kayaknya mas, atau mana ya dulu? Ada kok masih di ini. Ini bahan nggak jelas dulu mas. Mm-mm. Kita beli pertama itu sudah dibayarin Mas Iwan Dongkrak. Mm-mm. Ternyata Mas Iwan Dongkrak di rumah nggak punya lahan. Ya. Udah digantiin aja mas itu. Nah, berapa coba mas ini bahannya? Berapa tuh mas? 25.000 dulu itu. 25.000 ini dulu mas. 25.000. Ditanya saya juga beli mas. Justru yang beli 100.000 itu bahan itu mati mas. Oh, malah Kimeng mati. juga mati mas. Lumayan batangnya udah hampir selengan lah mas itu mati. mati. Nah ini masih kecil ini bahan ini. Wah, tapi sekarang bisa segede ini mas ya? Nah itu kalau diameter ya lumayan ini mas. Lumayan ya. Tapi masih nol besar ini mas. Besar. Ini masih banyak sulaman mas ya untuk Masih bikin PR-nya badan masih ya? PR-nya masih ini kosong. Mm-mm. Nah, nanti muka mungkin bisa dari sini, bisa dari sana mas. Lihat perkembangan nanti mas ya? Perkembangannya nanti. Alhamdulillah ya tetap subur sih mas, biarpun kemarau ini mas. Kalau untuk perawatan mas, Kimeng ini kan terkenal sama kutu putih mas. Kalau mas Iya. Bambang gimana perawatannya mas? Ini kalau mulai, nah ini mah mulai ada ngelipet mas. Ya. Saya cuman pakai apa? Regen, semprot regen sama sunlight mas. Regen sama sunlight. Ya. Oh gitu. Kita penyemprotan sekitar pukul-pukul apa 16.30 jam 5 sore lah atau mau maghrib itu mas. Itu seminggu 2 kali mas. Seminggu 2 kali. Kalau udah sehat ya udah cukup. Ini tapi mulai nampak lagi nih mas. Gulung-gulung itu mas Bambang ya. Ini Kalau untuk Kimeng sendiri kalau nggak segala ditangani nanti bisa mati mas ya? waduh bisa ini mas putih penuh. Putih penuh ya. Kering lama-lama. Cuman perawatan Kimeng sih kalau ngelihat apa kawan-kawan guru-guru kita itu cuman itu mas masalahnya cuman di kutu putih itu sih Kutu mas. putih ya. Betul. Tapi kalau medianya subur, insya Allah dia kebal mas sama Kebal kutu ya? putih itu kebal mas. Kadang-kadang yang kurang subur itu yang cepat lewat mas. Terlewat ya. Nah itu mas Bambang kayaknya ada satu lagi nih yang lagi diproses ini kayaknya ini lebih monster lagi nih. Ya, iya. Ini sarang genderuwo nih bisa nih segede ini. Ini monster nol besar juga ini mas. Ya. Nggak tahu Sobat Bonsai kapan ya. ini. Nggak tahu Monster kapan ini. nol besar nih kata mas Bambang nih. Tuh, Ah. segede ini loh ya. Oh, ini gede banget ini. Mas Bambang bisa di sampingnya sama Mas Bambang. Segimana gedenya tuh. Tuh ya, menurut saya. Tuh, ini masih nol besar Masih lagi nol diproses. besar, proses. Ini proses penggabungan juga Mas Bambang apa gimana? Enggak, kalau ini bahan tengah ini enggak gabungan mas. Oh, itu enggak tergabungan. Cuman ini dulu kan dari kawan ini mas, dari Komuhlim. Ya dia di sana di ground karena dia sibuk, nggak bisa ngerawat kan. Jadi saya suruh ngangkat, saya suruh ngerawat. Nah ini baru sekitar berapa bulan? 9 bulan di sini mas. 9 bulan di sini. Dari
ngangkat dari sana pas tahun baru kayaknya Mas. Ini mulai ini akar sulurnya ini baru di sini nih Mas, tumbuh Oh, akar di sini sulur nih, baru Mas. bikin di sini ya? Sini, Mas. Jadi ini tujuannya tuh apa sih Mas akar sulur itu Mas? Kita muat apa buat nambal badan ini Mas. Oh, jadi buat badan itu nanti Badan akar ini, Mas. sulurnya. Kalau ya ada yang sebagian ada yang tak sulam pakai cangkokan juga ada. Mana ini coba pakai akar Pakai sulur akar ini sulur Mas. ya. Karena kayaknya kalau pakai akar sulur dia lebih cepat juga Mas. Ya Mas, cepat lebih cepat Mas ini. Cepet ini Mas, termasuk besarnya ini cepet Iya, ini Mas akar sulur ini udah nih paling baru 2 bulan saya nempel-nempel ini udah 2 gandeng bulan, Mas ya? nih. Cepet kalau yang penting kalau buat akar sulur ini kayaknya di media Mas. Di media ya, penting sumber medianya Mas subur, ya. Terus kita kalau nyiram itu nggak cuma di media Mas. Di media. Kita kucur sampai ke akar-akar atas Akar-akar yang sini, di Mas. atas akar gantungnya gitu. Ya. Lihat pertumbuhannya lumayan ini Mas. Cepet juga nih akar sulurnya. Ya, sobat bonsai ya, ini angker loh ya. Ini kalau malam-malam kita kesini ngeri juga loh. Ah, nih. Ini mungkin kalau ukuran juga nggak sampai jumbo ini Mas. Nggak sampai jumbo ya. Sampai Mas. Mau titiknya cuma di sini kok Mas. 1,5 ya. Nggak nyampe 1,5 kayaknya Nyampe, Mas. Mas. Ya paling pilih 1,5 lah. Ini bisa. Jadi intinya ini masih mau bikin badan dulu. Badan Mas. Tahu berapa tahun lah sejadinya. Sejadinya ya. Kalau Namanya proses Mas ya. kalau kata Om Agung PC Bali, Hmm. nah itu kolektor apa kolekdol itu ya ngabisin kopi segalon Mas. Gitu ya. Bikinnya ya. Iya. Kopi segalon. Ini tuh ya, buat saya. Cara membuat badan kimang nih dengan menggunakan akar sulur. 10 tahun buat dadi burung iki, Nah, Cek. iya. Kita tunggu aja nanti. Tunggu prosesnya. aja lah 10 pokoknya. Tahun lagi nih. Ini bahan. Ayo kita jalan lagi nih, kita lihat nanti Ipre Mas ya. Ipre apa tuh? Binyamin lah, Mas. Binyamin ini keren juga loh. Kembang. Yuk. Nah, ini ada juga nih sobat bonsai ya. Satu lagi ini kimang nih. Ini kimang Mas ya? Gimana, Om? Tuh, kimang nih. Tuh, gede ya. Masih bahan-bahan semua, Mas. Nambalnya ini pakai akar sulur semua ya. Nih di sini bahan-bahan, tapi bahan-bahannya cakep-cakep semua ya, memang terprogram ya. Untuk kimang-kimangnya ya sobat bonsai ya. Tuh. Ini cangkok angin. Tuh stang pertama, stang kedua, back terusan, lengkap nih. Akarnya tuh keliling muter. Oke, kita lihat benjaminannya Mas Bambang ya. Boleh. Nah, ini nih ya, teman-teman saya. Wih, jumbo juga nih. Ah, tuh. Ini benjamina ya, Ya. teman-teman saya. Benjamina. Ini program berapa tahun Mas Bambang? Waduh, ini kayaknya tapi ini belum lama juga, Mas. Ini ceritanya tuh pohon segede ini kita dulu taruh pot, Mas. Ditaruh Belum maksud sama bonsai lah, Mas. 2016 kalau nggak salah dapat 2016. segini ini, Mas. Kita taruh pot, bikin taman, ngesap-ngesap. Terus mulai belajar, ketemu kawan-kawan bonsai, ketemu Suhu Aryan Saka waktu itu kan. Nah, diarahin sama dia belajar bareng kan. Nah, kita potong pendek. Oh, kok belum enak juga. Kita potong lagi. Ini terusan batang utama ini nih apa cabang tarikan dari sini, Mas. cabang tarikan dari belakang. Dari belakang, Mas. Oh gitu. Cabang ke sini, kita geraji separoh kan, kita tarik, kita sekrup di sini, Mas. Oh, Tengah gitu. sini sekrup ini, Mas. Oh, tengah itu ada sekrup. Ada sekrup, Mas. Kita naikin ke atas. Kalau Jadi terusan itu Mas ya. jadi Padahal kemarin terusan. itu setang ke belakang ya itu. Yang belakang ini untuk corongan ini background lah, Mas. Ya, background. Tapi ternyata kok masih kurang enak. Mm-mm. Kita taruh pot, wah kok lama pertumbuhannya. Kita ground. Kalau di ground sini sekitar umur 1,5 tahun ini, Mas. 1,5 tahun ya Mas ya. Setengah. Nah ini ternyata bikin badannya ini pakai akar sulur juga Mas ya. Akar total akar ini, Mas. Akar semua ya. Heeh. Iya sobat bonsai ya. Jadi serem juga ya. Ini ternyata nyatu juga Mas ya. Nyatu, Mas. Satu ya. Nah, ini karena musim kemarau aja nih, Mas, agak
kurangin. Biasanya akar sulurnya itu rapet mas. Keluar semua ya. Iya. Ini biasa kalau udah musim hujan kita potong lagi nih mas. Oh itu ya, nanti Potong, dirapetin lagi ya. rapetin biar tumbuh-tumbuh tunas. Buat ngisi-ngisi Ngisi kekosongan kosong ini ini mas, mas. ya. Iya, yang kosong-kosong ini masih bakalan diisi semua nih mas. Banyak. Ini ya. Potong. Ini jadi besar ya sobat bonsai ya, karena memang akarnya ternyata ya disulur sama Mas Bambang nih. Ini belajar apa ya mas? Benyamin ini kalau kata-kata orang-orang tuh agak ruwet di mati ranting nantinya, betul. perantingannya kan. Perantingan ya. Cuman kita coba aja sih. Kita coba, betul. Apa bener apa enggak kan? Masalahnya kita coba mas ya. Ya. Karena memang prosesnya juga masih lama nih ya. Masih lama ini mas, masih. Karena sekarang masih bikin badan dulu bikin nih. badan nih rapet, akar udah. Untuk calon tangan pertama, tangan kedua itu udah Udah ini mas. Udah mulai, udah nampak lah mas. Ini lingkar berapa nih ya mas ya? 1 meter ada kali ya? 1 meter kayaknya enggak mas. 85-an atau berapa ini mas? Sini sih, tapi kalau akar tanam kan dalam juga nih mas. Iya, menurut saya. Ini full akar semua ya? Akar, ini akar. Ini kemarin kita potong karena udah nariknya udah over ini kayaknya mas, sebetulnya. Kita potong, yang ngerapetin ini. Itu semua nanti pakai akar sulur semua. Akar sulur mas. Cakep ya ini ya, menurut saya. Angker loh. Memang kalau kelihatan kayak beringin ya beringin Golkar kalau zaman dulu mas. Zaman dulu bilangnya ya. Beringin Golkar ini mas. Jamina. Untuk perawatan sendiri kalau ini mas? Ini nggak ada perawatan mas. Siram-siramnya kalau Benjamina kebetulan kebal mas. Kebal ya. Penyakit pun nggak ada ya mas. Cimeng kena kutu putih, terus sancang ada yang kena. Ini tetap begini. Ya mungkin itu mas ya, yang guling-guling di daun itu yang hitam-hitam itu mas ya, yang kayak apa ya, kala jengking tapi kecil itu. Ya ada tapi aman ya, tetap sehat ya? mas. Iya sebab saya kayak gini ya. Cuman saya kemarin coba ini mas, cangkok angin kayak jenis apa fikus lain, nggak mau keluar akar mas. Nggak mau keluar akar ya? Apa karena musim kemarau mungkin ya mas? Mungkin bisa jadi mas ya. Bendol tapi nggak mau keluar akar. Ini kering. Coba kan kemarin buat mau pikirnya buat nambal sini. Cuman kata Mas Aryan Saka ngapain pakai batang, udah pakai akar aja ya. Pakai akar aja. Kayaknya lebih bagus, malah lebih serem nih pakai akar. Serem. Ya sobat bonsai ya. Ternyata di tempatnya Mas Babang nih banyak nih bahan-bahan fikes. Programan bahan fikes. Kalau untuk kimang-kimang yang pecah batang ada juga mas. Yang kecil-kecil banyak ini ya. Ada ini. Banyak mas ya. Itu baru pindah kemarin mas. Kayak gini nih ya. Ini baru dipindah sama Mas Bambang. Programan kecil-kecil. Akarnya tapi serem semua ya. Itu satu. Nah ini juga ada ya. Ya. Ini bahan cangkokan mas. Ini ya hasil pecah batang ini mas. Batang juga ya. Ini jauh ini mas, beli bahan ini dulu mas, cangkokannya mas. Di mana tuh mas belinya? Dari tempat Mas Rio, Lampung Tengah. Rio Lampung Tengah. Rio Bonsai. Rio, Mas Rio program bonsai Lampung. Ya, program bonsai Lampung itu beli segini mas dulu mas. Jauh mas. Ya. Kita pecah batang. Wah. Hasilnya sekarang, wih cakep nih mas. Ini apa ya? Nyeper banget ini. Stangnya belum ada ini mas, asli. Segede nih ya. Emang baru badan. Badan total. Oh ini dibikin. Nah, ini coba kita pakai ini atau nanti kita praktek yang itu mas. Nanti kita bor coba kita mas. Bor ya. Oke, jadi kita nanti praktekin ke bahan ini mas. Ya, nanti kita praktekin ke bahan ini langsung aja mas. Nanti ya sebar bonsai. Nih. Ini bahan gede loh ya. Tuh segini sekilan. Kalau akar sih akarnya pecahannya udah mulai enak mas. Akarnya ya. Serem. Nah tapi ini masih badan aja ya, untuk tangan belum ada. Belum. Masih nanti rencana sama Mas Bambang nanti mau dibor nih mas ya. Ya di situ kita bor. Nah, kita coba nanti pakai teknik itu ya. Teknik bor. Nah, nanti kita bikinkan videonya juga ya sobat bonsai ya. Oke, mantap nih. Nah oke ya sobat bonsai, jadi sekian dulu ya untuk pertemuan kita kali ini ya. Keliling-keliling kebun groundnya Mas Bambang Irawan ya. Kita ditemenin langsung sama ownernya. Nih makasih Mas Bambang ya, kita udah diajak keliling tadi ngelihat bahan-bahan programan
Vicusnya di sini Mas Bambang. Siap Mas. Semoga nanti sobat bonsai di rumah juga terinspirasi nih Ya. untuk program bonsai Vicus juga ya. Iya. Oke, ya sobat bonsai ya. Ikuti terus channel JJ Bonsai Jalan-Jalan Bonsai karena nanti kita akan bikinkan juga ya video-video tutorial terkait program Vicus Mas ya. Iya. Nah, program Vicus. Cara nyambung. Cara teknik penyambungan ya. Program penyambungan lengan untuk bahan bonsai Vicus. Oke, ya sobat bonsai mungkin sekian dulu ya. Sekali lagi Mas Bambang, makasih Mas Bambang. Siap Mas. Oke, sobat bonsai, salam hormat dari kami dan salam satu hobi.